Baru sampai. Gila, nyari parkir 17 menit. Tripnya 43,6 kilo. Kepake 16%. Oke, lokasi pertama selesai. Dari sini kita lanjut ke lokasi kedua. Dia ngeblur. 38 menit ke Harmoni. Berapa kilo tuh? 27 kilo kira-kira. Kita lihat baterainya berkurang berapa. Tadi baterainya berkurang 1%, cuman buat nyari parkiran. Di luar, di basement penuh semua, buset deh. Akhirnya sampai lewat. Udah jam 7.17 gara-gara tahu-tahu disuruh lewat jalanan perumahan, tahu-tahu ditutup. Ada yang galian pipa lah, ada yang kawinan lah. Udah gitu pakai kelewatan nih hotelnya. Jadi gue mundur tengah-tengah jalan. Coba, sekarang baterainya 72%, total tripnya 76%. Semoga bertahan sampai pulang. Oke, akhirnya selesai. Sekarang kita lanjut ke lokasi ketiga di Hotel L di Kelapa Gading. Lokasinya 11 kilo, 23 menit. Baterai sisa 72%. Halo guys, jarang-jarang kan nih gua nge-vlog sendiri. Jadi ceritanya hari ini gue mau take over YouTube-nya si Koko. Karena hari ini kita ada makeup seharian, ngiterin Jakarta sampai ke Tangerang juga, sekalian pulang. Nah, si Koko tuh minta tolong di videoin cukup apa enggak nih pakai baterai CREV buat seharian. Terus karena dari pagi banyak kejadian nih yang aneh-aneh aja nih dari pagi, jadi sekalian aja cobain nge-vlog ya. Kita take over nih YouTube-nya si Koko. Ceritanya udah jam berapa tuh? Jam 9 pagi. Kita udah OTW lokasi ketiga. Sekarang tadi dari Harmoni, sekarang mau ke Kelapa Gading. Baterainya sisa 72%. Oh ya, tadi lupa cerita lagi. Jadi rute kita hari ini tuh dari Gading Serpong ke Pik 2, terus ke Harmoni, terus ini mau ke Kelapa Gading. Dari sini balik lagi ke Pik 2. Habis itu terakhir ke BSD sebelum pulang. Kalau tadi pagi kita jalan jam 3 pagi itu masih 100% baterainya ya. Habis itu jam 4 kira-kira nyampe di Tokyo Riverside apartemen. Tadi pagi pakai acara salah titiknya. Jadi titik mapsnya harusnya ke Tokyo, gue taruhnya ke Osaka. Jadi salah deh tuh. Lumayan tuh makan waktu lewat 10 menit atau 15 menit ada deh. Terus di apartemen si Tokyo nyari parkirnya susah. 20 menit ada kali tuh kita nyari parkir. Baterai juga harusnya cuman berapa, jadi kepake 2% tuh buat nyari-nyari parkir. Untuk mobilnya kecil jadi bisa nyempil. Nyampe. Masih on time nih, jam 9.27. Akhirnya sampai di L Hotel lokasi ketiga. Udah lokasi ketiga. Jam berapa sekarang? Jam 9.30 kayaknya. Kita udah berkelana dari Pik 2 Harmoni ke Kelapa Gading. Ya, baterai badan masih lumayan banyak. Nanti baterai mobilnya tadi mau video keburu lupa, udah buru-buru. Ntar ya. Akhirnya selesai lokasi ketiga. Udah makan, belum tidur. Udah teler banget. Oh ya, tadi lupa pas nyampe belum dihitung nih. Baterai sisa 67%. Udah jalan 92,5 km. Ini kalau jadi kita ke Pik 2 mungkin masih berapa ya? 40 kilo lagi kali dari sini ya. Habis itu kita ke BSD. Cukup nggak ya baterainya? Oke, kita jalan lagi. Ini gue baru dapat kabar yang tayang Pik 2 nggak jadi retouch. Ya. Jadi dari sini kita langsung pulang dulu kali ya? Pulang aja. Pulang dulu ya? Jam 3 sih yang di BSD. Buru nggak pulang? Buru sih. Sekarang jam 11.50. Jam 3. Kalau lihat maps sampai rumah itu 1 jam. Oh, masih aman. Pulang dulu bentar kali ya. Ini udah teler banget soalnya mata udah mulai berat banget.
Jalanan sih ya macet-macet. 1,5 jam nih pulang. Nyampe rumah 1:30. Udahlah, paling jemput si bocil, ntar ajak si bocil. Terus ya udah, kita jalan dulu. Semangat. Oke, sebelum jalan baterai 65%, trip 93 kilo so far. Sampai rumah 1 jam 18 menit. Oh my god, berapa kilo tuh sampai rumah? 49 kilo. Macet. Ini bener-bener hari ini ada-ada aja nih. Tengah jalan tiba-tiba tire pressure checknya nyala. Untung belum lewatin rest area. Nih mampir bentar deh, ngecek dulu. Akhirnya sampai rumah. Cek tire pressure-nya masih nyala nih. Soalnya tadi kata si Koko gak usah mampir katanya, ntar langsung bawa ke toko ban aja. Ya sudah. Terus baterainya sisa 48%. Total tripnya 142,8 kilo. Tadi dari Kelapa Gading berapa tuh ya, lupa. Ntar deh kita hitung lagi rekapannya sama habisnya berapa duit. Ntar biar si Koko yang hitung. Tomorrow. Selamat pagi. Masih lanjut dipanggang si Cici. Soalnya hari ini masih kerja. Ini tumben-tumbenan nih 35% gak dicas. Soalnya mau ngeliat nanti dari 100% tuh bisa bisa menempuh berapa kilometer. Kemarin tuh habis dari Jakarta pulang terus ke BSD, terus cuman ke area-area Gading Serpong. Total tripnya udah 166,6 kilo, kepakainya 65% berarti. Hari ini kita mau ke area-area Gading Serpong aja sama ke Alsut, ke BSD. Kita lihat apakah cukup baterainya. Hai guys, kembali lagi sama si Koko dan si Dede. Kemarin gua ngevlog sendiri. Nah ini sekarang si Koko sudah kembali bersama. Jadi gini, kemarin bini gue bilang besok kayaknya mau seharian kerja deh, dari Gading Serpong ke PIK ke Jakarta Pusat ya. Keliling dah. Terus gue pikir, Iya kemarin tuh iya terus dari jam 3 malam. maka dari jam 3 subuh kalau jam 3. Iya. Makanya dari itu gue pikir ya udah coba tes deh bikinin konten lagi. Si REV ini sekarang kesehatan baterainya kan udah turun ya. Baterainya 29. Iya, sekarang 29% guys. Nah, ini mau ngetes aja apakah dengan battery health yang sudah turun, jarak aktualnya ikutan turun gitu. Waktu awal-awal kan kita kan Biasanya dia lihat baterainya turunnya agak pelan sih. agak pelan ya. Iya. Iya, jadi agak cepet. dari awal kan kita udah tes tuh ke Kerawang ya kan, Dari ke awal Bandung. kemarin dari 100% kan. Iya. Iya, Habis mulai itu dari 100%. Abis itu abis itu jadi 40 berapa ya? Kemarin Selesai sore ya? Kemarin. Iya. Ya, itu kemarin kan. Nah, hari ini kita mau ngetes Hari ini udah baterainya sisa udah 29%. Kita tes sampai Kaizen. sore lah ya, Sore nih, sekalian nih. Iya. Ah. Kita tes mau sampai sekitar sisa 10% kali ya. Dapat berapa nih jarak aktualnya? Rasanya udah masih bisa nyala apa enggak? Iya, nanti gua update Tahu. kalau udah lowbat gimana kondisi setelahnya. Kalau baterainya habis gimana? Mogok lah. Didorong. Jadi gini ya guys, intinya gue mau cari Dasar ini. perbedaan kalau battery health-nya ini udah turun, jarak aktualnya gimana nih? Ada perbedaan lagi nggak? Soalnya awal-awal itu gue sudah tes buat on-beat 12 jam sampai sisa sekitar 10-15%. Bukannya kita pakai guling ke Bandung 1 hari. Ya itu kan pokoknya udah ketahuan lah ya. Kurang lebih itu aktualnya kemarin baterai 100% bisa menempuh jarak sekitar 220 sampai 230 km. Ada deviasi 70 km tuh. Kalau klaimnya kan 300 km kan.
Berarti deviasinya sekitar 20 sampai 25%. Aktualnya 220. Hari ini kita tes lagi. Battery health terakhir berada di 87%-an di kilometer 30.000. Sekarang sih udah 38.000. Mungkin asumsi estimasi battery health sekarang mungkin di 85,5, 86 kali. Berapa nih aktualnya? Apakah ikutan drop juga atau masih sama aja? Terakhir 92 apa 87 gitu. Nanti gua update lagi deh. Masih 90-an. Iya, ya? masih 9 di atas Terakhir. 90. Nanti gua update lagi deh, ada di buku manual soalnya. Ini so far nih udah 185 kilo ya. Ya, Total sejauh tripnya. ini kita udah menempuh 185 kilo, baterainya udah habis 71%. 71%. Heeh. Sekarang gue mau nekat dari Gading Serpong ke Alam Sutra, mau ketemu klien sambil habis itu cari makan siang. Oke? Sampai di mana kita? Hah? Apa? Di mana kita ini? Enggak, maksudnya di area mana? Alam Sutra. Oh, benar, Alam Sutra. Ya, jadi tadi dari Gading Serpong baterai 30% sampai di Alam Sutra Kurang sisa 3%. berkurang 3%. Jarak tempuhnya mungkin sekitar 8 kilo kali ya. Dan tadi gue nyetirnya itu eco driving banget. Powernya gue jaga serendah mungkin, bahkan gue stabilin kadang-kadang di 0 kW. Cuman tadi ada sedikit buat overtake, sedikit ngegas. Mungkin kalau nggak ngegas itu masih di 28% kali ya. Makan dulu guys, lapar banget. Gue pesan bihun goreng. Kamu pesan apa? Nasi Hainam Si Hainam campur. ya. Gigi? Gigi makan apa? Itu apa, lihat dong. Mie ayam. Enak gak? Enak gak? Enak. Lanjut guys, setelah pulang tadi sekarang on the way lagi ke lapangan. Hujan. Bocah mau berenang. Baterai sisa 21%. Total trip yang udah kita tempuh di 202,7 km ya. Kita bisa pulang apa enggak? Bisa. Kayaknya bisa deh. Gading Serpong BSD kayaknya sih Aman. hilang Sama baterainya. 2% kali. Baterai sudah merah nih, udah turun lagi ya. Sisa 20%. Dari tadi gue jaga powernya di maksimal 3 atau 5 kW lah kalau mau overtake. Kalau lagi jalanan lurus gini, biasa gue stay di 0 sampai 3 kW. Halo. Berenang dulu guys. Habis ini baru kita update lagi ya kelanjutan apa? Baterai REV. Woi. Udah selesai berenangnya. Berenang dan main padel happy-happy ya. Seru gak, Ji? Iya. Sekarang saatnya kita Lapar. lapar ya. Iya nih, Makan di udah mana kita lapar. Ji? Mr. Park. Kita makan daging. Kita on the way ke tempat makan malam. Dan sekarang baterainya di 15% ya. Tadi gue udah on the way dari BSD. Sekarang udah nyampe di area Gading Serpong lagi. Total trip 216,9 km. Abaikan cek tire pressure-nya. Ini besok baru sempat ngecek angin lagi nih. Halo guys. Udah selesai makan, sekarang saatnya gue on the way pulang ya guys. Ini trip jarak untuk total trip yang udah ditempuh itu 220 kilo, baterai sisa 11%. Nah, di pas baterai 11% ini udah mulai berasa bedanya ya. Bentar. Perbedaan yang paling signifikan yang gue rasain itu dari tenaga baterainya. Nih, ini mobilnya lemot banget. Padahal gasnya udah gue injek dalam banget cuy. Saya nggak kelihatan ya malam-malam ya. Cuman gasnya itu beda banget. Jadi gimana ya ngomongnya ya?
ya ngempos lah. Kalau di mobil bensin biasanya yang kita kenal tuh ngempos istilahnya. Kalian yang udah sering nyetir pasti tahu lah gimana rasanya kalau mobil ngempos. Tenaganya misalkan kayak gini nih, habis polisi tidur, kalau gue bejek dia lari. Nah kalau ini udah enggak, tuh udah nggak ada tenaga lagi, naiknya lama banget. Pokoknya persis banget lah rasanya kayak mobil bensin yang ngempos. Tuh. Selain itu, ini baterainya juga terlihat lebih cepet ya drainingnya ya. Berkurangnya jauh lebih cepet. Tiba-tiba udah berkurang 10, jadi 10% tuh. Padahal tadi 11% pas kita baru jalan kan. Jalan belum sekilo udah berkurang 1%. Kemudian AC. AC-nya masih dingin, tapi hembusannya udah kurang gigit yang gua rasain. Wah, tiba-tiba panik guys, padahal udah dekat rumah, tapi ini baterainya drainingnya berkurangnya cepet banget. Kalau bisa kita harus dorong mobilnya. Jangan sampai kedorong dah. Jangan sampai mesti dorong. Iya, jangan sampai. Dan ya ini, AC-nya udah bener-bener mati nih guys. Kompresornya nggak nyala lagi. Mungkin kalian di video juga pasti denger lah. Tadi kalau pada saat kompresor nyala, kan suaranya juga masuk ke video kan. Sekarang suara di kabin tuh jauh lebih hening, karena kompresor udah nggak nyala. Angin AC udah tinggal angin doang, nggak ada angin sejuknya. Dan baunya udah bau ya percis kayak ini nih. Kalau kalian percis kalau kayak kalian itu nyalain AC mobil tapi mobilnya nggak dinyalain, ya kan? Gimana ya? Percis kayak mobil kalian AC-nya nyala tapi tombol A/C-nya itu nggak kalian nyalain, kompresornya nggak nyalain. Ya, pasti tau lah. Oke, ini untung udah mau nyampe. Lumayan bikin panik guys. Tiba-tiba tadi 11, 10, 9 tuh cepet banget. Tadi Iya. pertama lagi 13 udah Nah, 9. itu tuh 9. Dan sekarang Pas total kita jalan itu 12. iya. Dan jadi kekurang Berapa tuh? 12 jadi 9. kurang 4. 13% ke 9 berkurang 4 ya. Nggak lari sih itu, total tripnya tetap di 220-an. Tuh udah langsung 8 tuh. Iya tuh, berkurang. Gila. Sekarang berkurang 5. Tapi untung udah mau nyampe ya, karena masih jauh ya. Wah, Agak panik. iya panik pasti. Sampai rumah buru-buru colok dulu. Daripada besok tiba-tiba lupa ngecas, mati kita nggak bisa pakai mobil. Sekarang jam 20.40 ya. Besok pagi jam 6 gue nganterin anak sekolah. Kita lihat nih, nambah berapa persen ya. Untuk token listriknya mulai dari 284.68. Oke guys, akhirnya selesai juga perjalanan gue dan keluarga mengetes baterai Wuling Air-EV dari 100% sampai habis. Habisnya memang nggak sampai 0% ya, sampai batas minimum senormalnya orang pakai gitu. Karena kalau sampai 0% kan nanti nyusahin juga. Dan ketemulah hasilnya, total trip hari ini itu, bukan hari ini sih. Dan ketemulah hasilnya, total trip dari 100% sampai tidak bisa dipakai sampai habis itu di 223 km. Tadi sisa baterai pas sampai di rumah itu 8%. Dan ternyata tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Walaupun ada penurunan battery health dari 100%, dan tadi gue koreksi. Untuk battery health mobil gue ini yang Air-EV terakhir ngecek di odometer 30.000 itu 94,5%. Berarti sudah ada penurunan atau degradasi dari 100 ke 94,5 itu sekitar 5,5%. Cuman dari total trip atau jarak tempuh yang bisa dicapai ternyata tidak ada perbedaan sama sekali ya. Terus kedua, gue juga dulu pernah ngetes dari Gading Serpong ke Kerawang, balik lagi ke Gading tanpa ngecas. Itu ada videonya, ada di sini, nanti ditampilin di layar ya. Total tripnya pun sama, di sekitar 200 sampai 210 km. Dan itu
Dan itu dicapai dengan gaya nyetir yang lumayan ugal menurut gue. Lumayan ugal dalam artian di tol itu karena kosong, jadi gue gaspol terus, selalu speed limit 105 km per jam. Dan ternyata dengan mode berkendara ugal dan mode berkendara kaki sekolah kayak gini, itu bedanya nggak terlalu signifikan. Tadi dari Gading Kerawang ke Gading dengan metode yang ngebut, total trip yang dicapai itu sekitar 210 km. Sedangkan ini dari sejak kemarin itu istri gue pakai, dia mode berkendaranya tuh mode berkendara ngirit lah ya. Tapi yang nggak sampai ngirit banget, pokoknya senormalnya orang mau ngirit lah gitu. Untuk mode berkendaranya itu normal, regenerative brakingnya strong, dan kita juga nggak ngegaspol terus, jadi usahain power itu stabil di kisaran 2-3 kW. Istri gue juga kemarin pas di tol juga sama begitu, jadi dijaga lah ya. Cuman nggak sampai yang dijaga irit banget gitu, nggak. Jadi pada saatnya kita mau ngegas ya ngegas, tapi ntar balik lagi santai gitu. Dan hasil akhirnya ternyata nggak beda terlalu jauh ya, nggak terlalu signifikan. Total trip yang ditempuh dengan metode ngirit gitu di 223. Berarti ada perbedaan sekitar 10 kilometeran aja. Yang mana menurut gue cukup mengejutkan ya. Gue pikir bisa beda sampai 20 kilo gitu. Cuman ternyata beda 10 kilo doang sih. Nggak terlalu banyak lah ya. Apalagi di satu sisi nih, mode ngiritnya kan kita jadi nahan-nahan gitu loh. Jadi berkendara kalem, dikit-dikit ngeliatin power gitu. Ternyata nggak beda jauh. Ya udah besok gue balik lagi ke metode lama lah. Mau overtake ya tinggal ngegas ya kan. Mau ngegas gue ngegas, mau nyantai gue nyantai udah. Ternyata nggak beda jauh banget soalnya. Dan kesimpulan yang bisa ditarik, berarti penurunan battery health itu tidak pengaruh terlalu signifikan ke total jarak tempuh ya. Kedua, deviasinya masih tetap sama. Klaimnya 300 km jarak tempuhnya totalnya. Standar aktualnya ada deviasi sekitar 25%. Pokoknya nggak lari deh. Gue udah ngetes berapa kali nih mobil. Gading Serpong, Kerawang Gading Serpong ya kan. Terus pernah dulu ngetes on beat, narik taksi online ya, sampai kalau nggak salah 12 atau 15 jam gitu. Sampai rest juga 10%. Total trip sama, sekitaran di kisaran 200 sampai 220 km. Dan kali ini kita tes lagi sama. Kisarannya sama lah pokoknya, 210 sampai 220 km. Jadi menurut gue ini jarak aktualnya udah cukup valid ya. Nah sekarang yang menarik, gue pengen bandingin kalau misalkan nih kemarin istri gue kerja sampai hari ini gue pulang, kita pakai mobil bensin. Let's say kita bandingin sama Agya lah ya. Gue mau ngitung dulu nih, apakah bedanya juga signifikan banget ya. Oke, ini kita hitung dulu bentar. Pertama-tama kita hitung dulu biaya kalau pakai mobil listrik ya. Ini biaya pertama pakai mobil listrik itu, ini kan dari 100% sampai sisa 10%. Berarti ada pemakaian baterai 90%. Baterai Wuling EV itu 26,7 kWh. Kita kalikan 90%. Ada pemakaian 24,03 kWh. Kita kalikan 1.700. Nah, untuk biaya yang gue keluarin, modal jalan gitu ya, dari trip 0 sampai 223 km itu 40.851. Kita bandingin kalau kita naik Agya. 223 total jarak tempuh kita bagi. Agya itu gue udah tes juga ya, gue udah pakai sekitar 10 tahun dan menurut gue tuh nggak meleset. Perbandingan konsumsi BBM-nya itu 1:12. Berarti 223 total jarak tempuh kita bagi 12. Ada pemakaian 18,5 liter bensin, kita kali 10.000. Berarti kalau pakai mobil bensin, dari kemarin sampai hari ini tuh, modal bensinnya 185.833. Kita potong tadi, berapa tuh ya? 185.833. Tadi kan 24,03 kali 48,51. Pokoknya 185, kita gampangin aja ya. Potong 40.000. Nah,
ada penghematan 145.000. Pasti ada yang ngomong lagi nih, ternyata penghematannya nggak gitu jauh ya. Ya, itu juga yang gue pikirin ya. Pertama-tama gue pikir ternyata nggak beda terlalu jauh lah ya. Dengan asumsi modal awalnya tuh bedanya lumayan jauh. REV gue beli 300 juta. Sedangkan Agya beli barunya tuh kemarin di 170 jutaan. 2 kali lipat lebih mahal. Tapi penghematannya ini berkisarnya sama, sekitar 2-3 kali lipat aja. Cuman kalau kita mau berpikir positif, penghematan 145.000 ini kan dalam 3 hari. Sekarang bayangin kalau per 3 hari itu begini terus. Berarti kan sebulan 30 hari, ada 10 kali pengecasan. Kali 145 kali 10. Berarti ada penghematan sekitar 1,5 juta. Ini baru dari biaya jalan aja, belum biaya pajak, servis, dan biaya lainnya lah ya. Sesuai dengan mobil bensin itu kan seperti yang kita tahu pasti ada aja lah gebrakannya gitu mesinnya. Kalau mobil listrik kan udah aman. Cuman semua kembali lagi ke kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing ya. Gue di sini hanya bikin video untuk memberikan data aja, memberikan referensi video. Tidak ada niatan dari gue untuk menghasut kalian rame-rame, wih listrik hemat lo, enak lo, bla bla bla. Nggak ada guys ya. Gue juga nggak mau bilang kalau wah listrik mah nggak beda jauh sama bensin, bla 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 bla, lebih enak LCGC lah. Nggak ada. Gue nggak ada niatan ke situ. Gue bikin video ini pure untuk sharing aja dan sebagai video referensi. Jadi gue harap nggak ada lagi komenan ribet lah mobil listrik, bla bla bla, lu sales mobil listrik lu ya, sales ala ABC. Gue pikir itu hal-hal yang nggak perlu lah ya, karena gue mobil listrik ada, bensin ada, diesel ada. Jadi ya gue nggak ada gue nggak terafiliasi sama brand manapun, nggak ada udang di balik batu juga gitu ya. Pure gue pengen sharing aja, sama ya tujuannya biar dapat konten kayak gini ya. Oke guys, ya udah kalau gitu segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nanti besok nih setelah bangun akan gue update lagi dapat berapa persen. Tadi kan kurang lebih kita mulai di jam 8:30. Jam 8:30 sampai jam 6 itu ada waktu sekitar 7 jam ya. 7 jam kita lihat. Normalnya sih per 1 jam dia naik 6-7%. Berarti estimasi gue nih besok pagi baterai naik ke sekitar 50%-an. Ya, stay tune aja, besok pagi gue update lagi. Selamat pagi guys, sekarang gue mau kasih lihat kalian baterainya udah keisi berapa ya. Ini jam 6.33. Baterainya keisi berapa tuh? 71%. Iya, Nggak full. Nih lebih jelas ya, 71%. Token listrik gua di 256.91 sekarang. Jadi guys, ngecas semalaman ya. Semalam tuh mulai dari jam 9 lah kita ambil enaknya ya. Terus tadi selesai di jam 6.30, berarti sekitar 9,5 jam. Ada penambahan baterai 60%-an. Berarti bener, per jamnya itu kalau ngecas di rumah naik sekitar 6-7%. Dan yang kedua tadi gue ngecek token listrik semalam mulai di 285, tadi pagi di 250 sekian. Ada pemakaian 28 apa 29 kWh. Tapi itu ini ya, udah sama pemakaian AC, ada 2 AC. Jadi ya kurang lebih hitungannya bener lah. Untuk mengecas dari 10% sampai 70%-an itu nilai KWH-nya sekitar 24 KWH. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.